Seorang bekerja berat, kuli bangunan, dibolehkan tidak dia berpuasa Ramadan dan menggantinya dengan fidyah? Dia pekerja berat, kerja tambang, supir bis, supir truk. Ada orang yang memfatwakan pekerja berat, tambang batu bara di dalam tanah panas, boleh tak puasa, bayar aja fidyah. Ada. Inilah yang ditanyakan ini. Apakah dia sebetulnya mau nanya? Ada nggak yang ada? Namanya Syekh Muhammad Abduh. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel baru Aya. Mohon bantu subscribe ya. Pertanyaan yang masuk ke Ustadz Abdul Somad dalam sumber kita kali ini sangat krusial. Boleh tidak seorang pekerja berat seperti kuli bangunan tidak berpuasa Ramadan dan menggantinya hanya dengan fidyah? Bersama saya Zakia, panggil saja Aya. Mari kita bahas. Seorang bekerja berat, kuli bangunan, dibolehkan tidak dia berpuasa Ramadan dan menggantinya dengan fidyah? Pagi itu dia tetap makan sahur. Dia pekerja berat, kerja tambang, supir bis, supir truk. Pagi itu tetap dia makan sahur dan berniat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dia tetap berniat. Habis itu dia bawa. Sampai jam 12 itu dia masih kuat. Sampai jam 3 dia masih kuat. Sampai jam 4 tiba-tiba ditengoknya dahan sawit itu melambai. Berarti dia udah berhalusinasi karena dia kurang cairan, maka dia batalkan puasanya dengan minum. Dan puasanya itu fa'iddatum min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Itulah pendapat yang terkuat di antara pendapat para ulama. Tak boleh dari pagi itu dia sengaja tak makan, tak boleh. Ustadz Abdul Somad menjelaskan dengan sangat detail bahwa tidak ada istilah libur puasa dari pagi bagi orang yang sehat, meskipun dia pekerja berat. Langkah pertama yang wajib dilakukan, catat ya Ayaners, pagi itu dia tetap wajib makan sahur dan berniat. Niatnya bagaimana? Nawaitu syauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadzihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, dia harus tetap memulai harinya sebagai orang yang berpuasa. Dia bawa puasanya itu bekerja, jam 10 pagi masih kuat, lanjut. Jam 12 siang masih kuat, lanjut terus. Nah, disinilah letak ujian sesungguhnya. Menurut Antum Ayaners, apakah niat di awal ini yang sering dilupakan oleh orang-orang? Coba tulis pendapat Antum di kolom komentar ya. Tak boleh. Kerja dia. Dia pagi itu tetap makan sahur dan berniat. Jam 12 itu kuat dia. Sampai jam 4, jam 5 tu ditengoknya kerikil-kerikil tu macam salah lawak. Maka dia batalkan puasanya. Titik darurat, kapan boleh batal? Ustadz Abdul Somad memberikan ilustrasi yang cukup unik tapi nyata. Beliau bilang, kalau sudah jam 3 sore atau jam 5 sore, tiba-tiba si pekerja ini melihat dahan sawit melambai-lambai atau melihat kerikil sudah seperti salah lawak, makanan khas. Itu tandanya dia sudah berhalusinasi karena kekurangan cairan. Dalam kondisi darurat di mana fisik sudah benar-benar tidak sanggup dan bisa membahayakan keselamatan jiwa, barulah dia dibolehkan membatalkan puasanya dengan minum. Tapi ingat Ayaners, dan ini poin pentingnya, statusnya bukan bayar fidyah. Ustadz Abdul Somad menegaskan bahwa dia harus menggantinya di hari lain atau qada. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Quran, surah Al-Baqarah, ayat 184 yang menyebutkan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, yang artinya wajib mengganti di hari-hari yang lain. Ada orang yang memfatwakan pekerja berat, tambang batu bara di dalam tanah panas, boleh tak puasa, bayar aja fidyah. Ada. Inilah yang ditanyakan ini. Apakah dia sebetulnya mau nanya? Ada nggak yang ada? Namanya Syekh Muhammad Abduh. Kritik terhadap fatwa fidyah. Mungkin Antum pernah dengar, ada pendapat yang bilang, pekerja tambang atau pekerja berat boleh tidak puasa dan langsung bayar fidyah saja. Ustadz Abdul Somad menyebutkan,
Memang ada tokoh seperti Syekh Muhammad Abduh yang berpendapat demikian, tapi beliau menegaskan bahwa fatwa tersebut tidak bisa diterima dalam konteks ini. Tapi fatwanya tak bisa diterima. Kita tetap berpegang kepada ulama-ulama yang dulu, yang kuat. Saya dalam masalah fatwa ini paling takut. Ajra'uhum lil fatwa, ajra'uhum lin nar. Orang yang berani berfatwa, orang yang paling berani masuk neraka. Ana setuju banget dengan prinsip Ustadz Abdul Somad yang sangat berhati-hati. Beliau mengutip sebuah peringatan, Ajra'uhum alal fatwa, ajra'uhum alan na'ar. Orang yang paling berani berfatwa sembarangan adalah orang yang paling berani masuk neraka. Kita harus tetap berpegang pada pendapat ulama-ulama terdahulu yang lebih kuat, yaitu tetap wajib berpuasa sebisa mungkin dan qada jika batal di tengah jalan. Maka pekerja berat, makanya saya sarankan kalau mau membayar zakat sekarang, bayarkan ke saudara kita tadi supaya dia bisa berhenti. Yang pekerja-pekerja berat ini, kalau kita bayar zakat, saya bayar zakat sebelum Ramadan, seminggu sebelum Ramadan, supaya pekerja berat ini berhenti, off dia. Nanti habis itu, kalau tidak, kasihan dia, batal puasanya. Kalaupun terpaksa juga, mesti dia catat berapa yang tinggal. Nanti mudah-mudahan diberikan Allah dia rezeki kerja yang ringan, diqadoknya, diganti. Kasihan kita saudara-saudara kita. Dunia dia tak dapat, kalau dia tak hati-hati akhirat tak dapat. Tiba-tiba koruptor masuk surga, enak kali. Ustadz Abdul Somad juga memberikan solusi yang sangat menyentuh sisi kemanusiaan kita sebagai muslim, Ayaners. Beliau menyarankan agar kita membayarkan zakat kepada para pekerja berat ini seminggu sebelum Ramadan. Tujuannya apa? Supaya mereka punya bekal uang dan bisa berhenti bekerja sementara atau off selama bulan puasa. Kasihan kan, kalau saudara kita, dunia tidak dapat karena capek kerja. Akhirat juga tidak dapat karena tidak puasa. Untuk para akhwat yang mungkin punya asisten rumah tangga atau pekerja di rumah, mungkin ini bisa jadi inspirasi untuk memberikan kelonggaran kerja selama bulan suci, agar mereka bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesimpulannya, Ayaners, menjadi kuli bangunan bukan alasan otomatis untuk tidak berpuasa dan hanya bayar fidyah. Tetap niat sahur, berjuang sekuat tenaga, dan jika memang kondisi fisik di titik kritis, barulah batal dan wajib diqada di hari lain saat ada kesempatan rezeki kerja yang lebih ringan. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk antum semua. Tinggalkan like dan subscribe antum sebagai apresiasi untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.